Pemirsa, perusahaan teknologi dan industri besar dunia tengah bersembunyi dalam tanda kutip di negara-negara surga pajak di Eropa. Langkah ini dilakukan agar mendapatkan penawaran lebih banyak fasilitas sekaligus mempertahankan banyak keuntungan. Meski tidak akan mengubah basis di bawah konsensus global dari G7, namun perusahaan teknologi dan industri terbesar dunia disuruh memilih bersembunyi di negara-negara surga pajak Eropa. Langkah ini dilakukan agar dapat menawarkan lebih banyak fasilitas lain sekaligus memperoleh banyak keuntungan. Salah satunya ialah Irlandia, di mana pajak minimum mencapai 15%, yang diusulkan oleh G7 lebih tinggi dari pungutan Irlandia untuk bisnis saat ini, sebesar 12,5%. Meski demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah angka milik Amerika Serikat dan Prancis, yang mencapai 20% atau lebih. Seperti diketahui, Irlandia telah menjadi basis operasi Eropa untuk beberapa perusahaan internasional terbesar, di antaranya ialah Google, Apple Inc., dan Facebook Inc., di mana proposal pajak minimum G7 bertujuan untuk menghentikan perusahaan menggunakan yurisdiksi pajak rendah guna memotong tagihan pajak dengan negara-negara pesaing. Adapun sejumlah pengamat menilai bahwa proses yang dipimpin Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ini akan membantu membuat stabilitas pada sistem pajak internasional. Bahkan pihaknya menggambarkan kesepakatan tersebut merupakan langkah maju yang disambut baik oleh sejumlah kalangan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih baik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review, konsensus pajak global dan nasib negara surga pajak, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita. Selamat pagi Pak Ruben. Selamat pagi Pak Vicky. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Ruben. Salam sehat selalu Pak Ruben. Ya, terima kasih. Terkait dengan pajak minimum 15% yang diusulkan oleh G7, lebih tinggi dari pungutan Irlandia yang sejauh ini ada di 12,5% untuk bisnis, tapi ini kemudian masih di bawah angka di negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Perancis yang di angka 20% ataupun lebih tinggi lah dibandingkan dengan apa yang kemudian ditawarkan atau diusulkan oleh G7 dan juga ada di Irlandia. Anda sendiri melihat kesepakatan pajak korporasi multinasional global ini seperti apa? Bagaimana ini memberikan signifikansi lah terhadap ekosistem pajak global, Pak Ruben? Ya, tujuan menetapkan minimum tax ini adalah untuk menyamakan level of playing field ya di seluruh negara, sehingga perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak mempunyai insentif untuk menggeser domisilinya ke negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah. Jadi tujuannya adalah ketika minimum tax sudah rata di semua negara, maka tidak ada lagi negara yang bisa memberikan insentif pajak penghasilan yang lebih rendah untuk membuat perusahaan multinasional mempertimbangkan bergeser ke negara tersebut, yang semata-mata hanya untuk memanfaatkan perbedaan tarif tersebut, gitu. Sehingga nantinya perusahaan multinasional ketika memiliki cabang atau memiliki anak usaha di negara lain, keputusan itu semata-mata adalah economic driven ya, didrive oleh keputusan ekonomi, bukan keputusan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah, gitu. Ya, artinya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk kemudian menghilangkan dalam tanda kutip istilah surga pajak ataupun negara surga pajak, begitu ya Pak Ruben? Iya, jadi perusahaan-perusahaan ini menghilangkan peluang arbitrase lah, istilahnya kalau di bursa kan adanya kesempatan melakukan arbitrase, memanfaatkan negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah, begitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari apa yang kemudian diusulkan oleh G7 di 15%, sementara Irlandia masih ada di 12,5%. Secara angka ini cukup signifikan nggak? Kalau secara angka saya rasa mestinya cukup signifikan ya. Cukup signifikan dalam arti adalah yang pertama, bagaimana tarif yang di-set ini
tarif minimum yang di-set ini juga paling sedikit mengcover biaya layanan yang diterima oleh perusahaan tersebut yang disediakan oleh pemerintah ketika dia beroperasi di negara itu. Kan sebenarnya salah satu rasional penentuan tarif pajak adalah hal itu juga gitu. Bagaimana ketika suatu perusahaan berada di satu negara, kan dia juga menikmati fasilitas yang diterima oleh negara itu. Bagaimana kalau paling tidak fasilitas yang dinikmati dia di negara tersebut tercover dari pajak yang harus dibayar. Berikutnya adalah bagaimana supaya pemerintah juga menikmati profit yang di-generate di negara tersebut. Jadi kalau bicara berapa idealnya tarif minimum tersebut, kita berpikir 15% sudah cukup untuk mengcover dua variabel yang tadi, ya. Dan yang kedua juga dengan menetapkan satu level minimum tax ini, sehingga tidak ada lagi fenomena race to the bottom, di mana negara-negara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajaknya. Kalau fenomena ini terus dibiarkan, maka pada akhirnya yang dikalahkan adalah negara pada akhirnya yang dikalahkan oleh pelaku usaha. Nah, tentu ini memerlukan komitmen bersama dan serentak. Kalau tidak, fenomena race to the bottom akan terus terjadi kalau tidak dikoordinir. Kalau negara-negara tidak dikoordinir untuk menetapkan atau berkomitmen menetapkan satu tarif minimum untuk pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajaknya. Baik, adanya konsensus pajak global yang diusulkan oleh G7 ini, Pak Ruben, apakah serta-merta akan membuat perusahaan-perusahaan multinasional akan hengkang dari negara-negara surga pajak ini? Nah, kalau pada saat mereka mendirikan subsidiary di negara tax haven ini memang semata-mata tax-driven motif yang didrive oleh memanfaatkan tarif pajak, mestinya tidak ada lagi benefit yang bisa mereka ambil saat ini begitu diterapkannya konsensus global ini. Tetapi kalau bagi perusahaan multinasional yang mendirikan anak perusahaan di negara yang so-called yang kita sebut sebagai tax haven ini benar-benar economic driven motif, seharusnya entitas di sana akan terus berjalan. Pertanyaannya sebetulnya lebih banyak mana sih perusahaan yang ada di tax haven country ini, motifnya lebih banyak mana? Apakah tax driven motif atau economic driven motif? Seperti itu kan. Baik. Kalau melihat yang terjadi saat ini sampai akhirnya negara-negara maju mengambil keputusan untuk melakukan konsensus global, berarti selama ini fenomena yang terjadi memang pendirian perusahaan itu adalah tax driven motif. Baik. Motifnya didrive oleh pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah atau dibebaskan sama sekali. Kans apa yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia terkait dengan konsensus pajak global ini? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Iya.